Baik, terima kasih Mbak Nia. Jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita masuk ke hadis arba'in yang ke-22 ya, nomor 22 dari hadis arba'in An-Nawawiyah. Jadi ini perjalanan yang cukup lama, berarti sudah 22 bulan kita membahas hadis ini ya. Dan ini temanya tentang at-tamassuk atau orang-orang yang berpegang teguh dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir mirip dengan makna keistiqomahan. Istiqomah juga seperti itu, mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau masuk bil wajibat juga begitu ya. Semua yang wajib dikerjakan. Kalau orang Indonesia jangan kata yang wajib, yang sunnah aja dikerjakan gitu ya. Malah kadang-kadang mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Nah, itu yang salah ya. Ketika mendahulukan yang sunnah dari yang wajib, ibarat kata kita ingin paku hilang kampak ya. Dapat paku hilang kampak itu lebih repot ya. Ketika kita mendapatkan perkara-perkara yang remeh tapi meninggalkan perkara-perkara yang besar. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat hadis ke-22 dari Arba'in An-Nawawiyah ini mengingatkan kita yang diperintahkan untuk tamasuk atau betul-betul kita kerjakan adalah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Hadisnya dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna rajulan sa'alan Nabi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya, maka dia mengatakan ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Ansar, berarti orang Madinah. Namanya Abu Abdullah Jabir bin Abdullah, namanya Jabir. Sahabat Jabir ini mengatakan, apa pendapatmu ya Rasulullah kalau aku mengerjakan sholat 5 waktu? Aku puasa Ramadan, aku halalkan apa yang Allah halalkan dan aku haramkan apa yang Allah haramkan. Dan aku nggak ngerjain lagi yang sunnah-sunnah. Artinya cuma sholat, puasa. Kalau zakat kan tergantung kita orang-orang yang wajib atau tidak ya menunaikan zakat. Artinya kalau orang yang bukan muzaki, orang yang pendapatannya di bawah, ya orang yang kena nisab zakat, maka dia tidak punya kewajiban. Makanya kenapa dalam hadis tadi sahabat Jabir tidak bertanya pasal zakat dan sahabat Jabir juga tidak bertanya pasal haji. Kenapa? Haji juga manistata'a ilaihi sabila. Karena kalau kita bicara haji juga bicara tentang orang yang Allah berikan kemampuan untuk menunaikan. Jadi kalau bicara haji, kalau yang mampu, zakat pun kalau yang wajib menunaikan. Kalau orang fakir miskin bahkan tidak wajib menunaikan, bahkan dia diberikan zakat. Dia bukan jadi muzaki tapi mustahik. Makanya yang ditanyakan sesuatu yang tidak bisa diwakilkan. Apa itu? Salat 5 waktu. Kayak miskin, sehat, sakit, selagi hidup salat. Kalau orang hidup nggak mau salat berarti disolatin ya. Karena yang disolatin itu orang mati ya. Makanya kenapa pertanyaannya, apa pendapatmu kalau aku sudah mengerjakan sholat maktubat, artinya sholat 5 waktu. Wasumtu Ramadan, aku juga sudah puasa Ramadan. Aku sudah halalkan semua yang Allah halalkan dan aku haramkan semua yang Allah haramkan. Aku nggak nambahin lagi dengan perkara-perkara sunnah yang lain. Apa aku layak masuk surga? Apa jawaban Rasulullah SAW? Naam. Begitu aja udah masuk surga. Ya, artinya kita tidak merubah satu syariat pun. Jangan sampai yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Jangan sampai sholat 5 waktu ini sampai kehilangan gitu ya, kewajibannya. Nah ini yang nggak boleh terjadi. Kalau kita bicara sholat 5 waktu, berarti kita bicara tentang keistiqomahan dalam mengerjakan sholat yang wajib. Makanya kita lihat juga makna haram tul haram ijtanabtuhu. Aku jauhkan semua yang Allah haramkan. Dan makna dari ahlal tul halal fa'altuhu mu'attaqidan hillahu. Ketika kita mengatakan aku halalkan apa yang Allah halalkan adalah aku kerjakan hanya yang dihalalkan Allah karena keyakinan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi ini hadis riwayat Muslim berarti termasuk deretan hadis-hadis sahih yang memang harus diamalkan ya. Dan Imam Nawawi mengatakan mengharamkan yang haram artinya menjauhi semua perbuatan haram dan menjauhi semua makanan haram. Menghalalkan yang halal artinya melakukan dan meyakini kehalalan sesuatu, oleh karena itu yang didekati olehnya. Dan kalau kita mengatakan saum Ramadan, secara bahasa berarti asyam al-imsak. Puasa itu artinya imsak, artinya menahan. Kalau di Indonesia kan imsak itu adalah 10 menit sebelum azan subuh gitu ya. Beda dengan arti yang istilahnya yang sebenarnya. Padahal imsak itu artinya ya puasa. Dan yang namanya puasa itu sejak ya matahari terbit dan sampai matahari tenggelam. Sejak azan subuh berkumandang sampai azan maghrib berkumandang. Ya, jadi itu yang aslinya istilah asyam adalah al-imsak. Puasa dengan imsak itu sama, menahan diri dari berbagai pembatal. Nggak cuma makan minum pembatalnya ternyata. Hubungan suami istri juga pembatal. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan marah-marah juga batal. Berdusta juga batal. Bersumpah palsu juga batal. Ya, bagaimana mungkin ada di zaman sekarang orang yang puasa tapi marah-marah? Ya, ada yang puasa bilang demi Allah tapi ternyata bohong gitu ya. Jadi kita lihat dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Menghalalkan yang halal maksudnya adalah meyakini kehalalannya dan mengamalkannya. Artinya kita nggak bisa mengatakan sembarang ataupun setiap hal yang kita suka halal. Harus yakin kalau itu memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya ya. Barulah kita dekati, barulah kita makan, barulah kita kerjakan. Mengharamkan yang haram maksudnya adalah menjauhi yang Allah haramkan dengan meyakini keharamannya. Makanya hadis lain mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas. Siapa yang menjelaskan? Allah. Wal haramu bayyin. Yang namanya haram juga jelas. Siapa yang menjelaskan? Allah juga. Ya, jadinya bukan halal itu menurut saya itu halal nggak bisa begitu. Haram itu menurut saya yang haram itu nggak bisa menurut saya. Kalau sudah halal haram itu harus menurut Allah. Makanya harus ada keyakinan. Kalau belum yakin sebentar, saya searching dulu dalam Al-Quran. Saya searching dulu pendapat ulama gitu ya. Buka kitab ya. Tanya sama yang ngerti. Nah itu kalau bicara halal haram. Jadi kalau nggak bicara halal haram silahkan. Pendapat dalam masalah apapun ketika tidak berbicara halal haram silahkan. Tapi kalau sudah bicara halal haram mohon maaf nggak bisa pakai pendapat ustazah apa nggak bisa. Ya kecuali bertanya. Ustazah saya nggak tahu ya. Ustadz saya nggak tahu. Pak Kiai saya nggak tahu. Hukum ini haram atau tidak. Nah kalau mereka yang kita tanya tahu mereka wajib menjawab. Tapi kalau mereka yang kita tanya ini nggak tahu, maka mereka wajib untuk tidak menjawab. Atau hanya boleh menjawab, maaf saya tidak tahu hukumnya. Agar kita bertanya ke tempat orang yang lebih tahu. Jadi memang ketika mengharamkan apa yang diharamkan Allah adalah dengan menjauhi apapun juga yang kita yakin itu Allah haramkan. Ya. Al-Jurdani, salah seorang ulama Baghdad, mengatakan hadis ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan merupakan siklus ajaran Islam. Karena pada dasarnya amal perbuatan meliputi perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Perbuatan-perbuatan ini hanya ada dua kemungkinan. Dibolehkan alias halal atau dilarang alias haram oleh syariat. Jika seseorang telah melaksanakan yang halal dan menghindari yang haram, maka ia telah melaksanakan semua tugas dalam agama dan akan masuk surga insya Allah. Kalau menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram karena ilmu. Karena tahu itu Allah ya yang menetapkan. Jadi bukan karena syahwat, bukan karena keinginan sendiri, bukan karena nebak-nebak. Jadi harus ada kesadaran. Kesadarannya berdasarkan keimanan. Keimanannya artinya kepercayaan kepada Allah, keyakinan. Kita hanya bisa mengharamkan apa yang Allah harapkan. Dan kita hanya bisa menghalalkan apa yang Allah halalkan. Jadi makanya insya Allah kalau yang memang yakin atas perintah Allah dan atas larangannya kita jauhkan, insya Allah masuk surga itu jaminannya ya. Surga adalah negeri yang penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang bertakwa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Tak ada, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan di atas dunia ini. Artinya surga itu kalau digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi ya,
dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saking indahnya surga. Tadi ya didapat dengan sebuah kepercayaan, keimanan, keyakinan kepada Allah atas apa yang Allah halalkan kita dekati dan apa yang Allah haramkan kita jauhi. Itu aja modalnya. Modal di dunia ini beriman, percaya artinya kepada Allah, kerjakan apa yang dia halalkan, jauhi apa yang diharamkan. Finish, selesai. Ya, insya Allah dengan begitu kita masuk ke dalam janji Allah Subhanahu wa taala. A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Aku sudah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah dilihat mata. Wala udunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas dalam hati manusia. Faqra'u in syi'tum, maka bacalah. Kalau engkau ingin baca ya ayatnya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Surat As-Sajdah ayat 17. Ya, jadi setiap kita nih balasan dari Allahnya di surga nanti kalau kita masuk surga dan layak masuk surga, itu balasan yang merupakan surprise. Yang bisa kita bayangkan surga jauh di atas itu. Karena disebut mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Nggak pernah bisa dibayangkan. Nggak pernah dilihat mata, belum pernah dilihat mata, belum pernah juga didengar telinga. Saat ini kenikmatan-kenikmatan surga yang sudah disebut-sebut oleh orang dalam hadis, dalam ayat, dalam kitab-kitab dongeng, itu jauh melampaui itu semua. Ya, jadi ya kalau suka kita ada ilustrasi ya, gambar surga dengan taman bunga indah sekali, ada pohon buah-buahannya, dibuat ada gunungnya, ada sungai mengalir, ada bidadari cantik, suka buku-buku anak kecil ya, itu surga jauh lebih nikmat dari itu. Ya, jadi kalau itu pun sudah bisa menggugah kita, apalagi surga yang sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kita ini bernafsu lihat surga gitu ya. Artinya bersemangat sekali untuk mengejar surga dengan segala keindahannya. Ya, ini hadisnya Bukhari Muslim. Oleh karena itu adalah hadis yang sahih, ada juga hadis yang menyebutkan bahwa sedikit amalan saja bisa membuat seseorang masuk surga, yaitu ketika mencukupi dengan yang wajib dan menjauhi yang haram ya. Jadi intinya kalau disebutkan dia mengerjakan yang wajib ya, kemudian dia menjauhi yang haram. Jadi memang sih mungkin kita akan mengatakan yang wajib bukannya banyak, ya. Tapi artinya sedikit kriterianya, cuman itu aja, nggak sampai harus yang wah berat-berat, tidak. Pokoknya apa yang diperintahkan kerjakan itu aja, gitu ya. Masalahnya kan yang diperintahkan banyak memang. Makanya penting untuk apa? Menekan seluruh hawa nafsu dan syahwat kita agar tidak ya terbisiki dengan bisikan-bisikan halus setan. Untuk apa? Tergiur dengan yang haram-haram ya. Kayaknya kalau yang haram-haram itu indah semua, enak semua, nikmat semua. Iya, memang begitu. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu pagarnya dengan sesuatu yang makarih, yang nggak mengenakan. Bikin nggak enak hati, nggak enak mata, nggak enak telinga, nggak enak syahwat, nggak enak semua. Yaitu surga. Wa huffatin nar, tapi kalau neraka dipagari dengan bisyahwat, dengan sesuatu yang membangkitkan syahwat. Syahwat hati, ya syahwat pikiran, terkenang-kenang ya, syahwat mata, pengen yang ngeliatin aja, syahwat telinga, syahwat lisan terutama pengennya ngomong gitu ya, terus syahwat semuanya lah, tangan, kaki. Jadi kalau neraka dipagari dengan syahwat, surga dipagari dengan yang nggak enak. Supaya apa? Orang berjuang untuk masuk ke dalam surga. Kalau masuk ke dalam neraka memang nggak pakai perjuangan. Ya, apapun juga yang diingini mudah sekali untuk masuk ke dalam neraka dan menyeret kita ke dalam sana. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi memang penting untuk kita lihat lagi. Talha bin Ubaidiyah radhiyallahu anhu mengatakan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, min ahli Najd. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dari Najd, ya. Nah, dari satu daerah namanya Najd. Datang kepada Rasul sa'irur ra's. Sa'irur ra's yasma'u dawa sautihi. Nah, jadi ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dengan rambutnya pokoknya kelihatan dari jauh deh. Ini orangnya orang terpandang. Ya, tapi orang terpandang tuh orang terkenal ya. Dari ahlu Najd.
yusma'u dawa sautihi. Suaranya bergema. Orang terkenal karena kekasarannya, bukan orang terkenal karena kelembutannya. Tapi ini karena dari kampung ya, dari kampung orang maklumi suaranya tinggi, bukan orang jahat tapi ya, orang beriman. Suaranya tinggi. Sairur ra'as wala yufqahu ma yaqulu hatta dana. Ya, suaranya kenceng tapi orang nggak ngerti apa yang diomonginnya. Kayak orang asing ngomong bahasa Indonesia kan rada-rada kebule-bulean gitu ya. Nggak jelas, jadi harus memantau mendekat ya. Sampai ketika dekat, faidah huwa yas'alu anil Islam. Ternyata dia ingin beriman ya. Jadi bukan orang kafir, dia udah percaya kepada Allah tapi pengen dapat pelajaran tentang Islam. Faidah huwa yas'alu anil Islam. Dia bertanya, Islam itu secara sempurna itu apa ya Rasulullah? Secara sempurna ajaran Islam itu seperti apa definisinya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaum wal lailah. Ajaran Islam itu intinya adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha. Ada lagi nggak selain itu? Kata si laki-laki Badui gitu ya. Ini orang Badui dari Najd ya. Makanya rambutnya wah kayak disasak tinggi gitu, acak-acakan gitu ya. Kemudian faqala hal alayya ghairuha. Apakah ada lagi kewajibanku selain sholat 5 waktu? La illa anta tawwa. Nggak ada wajib lagi kalau sholat ya cuma 5 waktu itu. Kecuali kamu mau sukarela lebih dari 5 waktu silahkan. Faqala Rasulullah SAW. Wasiyamu Ramadan. Yang wajib pertama sholat 5 waktu. Yang kedua puasa Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu. Apakah ada puasa-puasa lain selain Ramadan? Maka kata Rasulullah, la, nggak ada. Illa anta tawwa'a. Kecuali kamu mau sukarela nambah puasa Ramadan dengan yang lain-lain. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesudah tadi ya ada sholat, ada puasa, ada satu lagi kewajiban yaitu zakat. Qala hal alayya ghairuha. Ada enggak kata laki-laki tadi? Kewajiban dalam memberi selain zakat. Oh enggak ada kata Rasul. Kalau yang pemberian wajib itu cuma zakat. Selebihnya tatawu, sukarela alias sedekah, infak itu terserah. Qala fa'adbara rajul. Jadi yang Rasul kasih tahu itu cuma salat, puasa, zakat. Ya, jadi si laki-laki tadi sudah berbalik mau meninggalkan Rasul wa huwa yaqul ya. Dan dia mengatakan wallahi la azidu ala hada wala anqus. Sambil ngomong gitu ya laki-laki tadi. Berbalik meninggalkan Rasul sambil mengatakan demi Allah aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Ya yang Rasul sebut itu aja tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Apa kata Rasulullah? Dia beruntung kalau dia benar. Artinya apa? Beruntung masuk surga ya. Kalau memang dia menepati apa yang dia sampaikan, ya dia mengatakan ya sudah kalau gitu di dalam Islam itu yang utama adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Entah itu zakat fitrah, entah itu zakat harta. Pokoknya kalau zakat harta kan begitu nyampe nisab gitu ya. Zakat dia bilang udah nggak ada lagi ya Rasulullah yang wajib-wajib nggak ada. Kalau begitu ya saya tidak akan menambah-nambah, artinya dia nggak mau ngerjain yang sunnah, dan saya tidak akan mengurangi, dia nggak akan lalai dari yang wajib tadi. Rasul jawabannya cuma simpel saja, aflaha in sodako. Kalau dia benar, beruntung dia masuk surga. Ya, jadinya memang luar biasa hadis Bukhari Muslim ini, hadis riwayat Bukhari Muslim menggambarkan kepada kita, Islam itu ya rukun Islam. Nggak susah sebenarnya, ya. Apalagi yang datang sudah berislam, sudah nggak diingetin lagi tentang syahadat ulang karena setiap sholat dia pasti syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah ketika tahiyat. Ya, jadi memang ini satu pengingat mudah. Kalau untuk menjadi seorang muslim, tapi di atas muslim ada lagi yang lebih kuat dan lebih dijamin masuk surga. Mukmin. Mukmin itu keimanannya kepada Allah tak tergoyangkan. Kalau masih muslim doang masih tergoyangkan. Ya, orang-orang musyrik itu muslim rata-rata. Tapi kalau orang mukmin nggak bakal musyrik. Kalau berimannya hanya kepada Allah dia nggak akan itu minta tolong sama yang lain-lain ya. Si embah, si eyang, si kiai ini, kiai itu yang sudah dikubur gitu ya maksudnya, yang sudah mati disamperin kuburannya enggak. Kalau orang hidup boleh disamperin. Ya, Pak Yai minta tolong doain boleh banget, boleh banget. Ya, kalau masih hidup orangnya silahkan. Ada orang soleh minta tolong doakan boleh. Tapi kalau orangnya sudah wafat, disamperin kuburannya, minta sama orang mati nggak boleh. Ya, tapi masih banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, dan kalau ditanya agamanya apa? Islam.
Nah, itu juga yang kita suka miris ya, betapa banyak kemusyrikan di akhir zaman. Tapi kalau orang beriman, luar biasa. Kalau memang orang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya sudah mentok pokoknya memang hanya percaya kepada Allah apalagi untuk perkara-perkara yang gaib. Ikhtiar dunia, tapi keyakinan kepada Allah itu namanya orang beriman. Sakit berobat, berobatnya ke dokter jangan ke dukun. Ya, sesudah itu dengan keyakinan tadi, ini makanya mendekati yang halal-halal, menjauhi yang haram-haram. Berobat ke dokter, dikasih obat. Apakah kita harus punya keyakinan obat inilah yang nanti yang akan menyembuhkan? Nggak boleh. Orang beriman hanya boleh punya keyakinan Allah lah yang menyembuhkan. Sarananya boleh lewat dokter, boleh lewat obat. Tapi obatnya pun harus yang halal-halal. Itu pun kalau Allah izinkan sembuh. Kalau tidak, obat dan dokter ini hanya akan jadi tabungan pahala buat kita. Kalau akhirnya Allah wafatkan kita, tetap ini jadi tabungan pahala karena kita sudah ikhtiar, tidak terhitung orang yang bunuh diri. Makanya faedah hadis ini kalau kita lihat para sahabat sangat semangat dalam bertanya. Tujuan para sahabat radhiyallahu anhum adalah masuk surga. Ya, ridha Allah tujuan utamanya. Tujuan utama mereka hidup bukanlah untuk memperbanyak harta, memiliki banyak anak, untuk bermegah-megah dalam hal dunia, tidak. Tapi bagaimana caranya mengejar ridha Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Karena mereka sangat yakin kekayaan, kebahagiaan, kenikmatan yang paling utama itu hanya ada di dalam surga. Bukan dengan megah-megahnya di atas dunia ini ya. Dan dalam hadis ini disebutkan juga 4 macam ibadah, yaitu salat 5 waktu, saum Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ya, dan juga ini kalau kita lihat hadis ini memang membatasi sampai 4 itu kenapa? Ingin menyederhanakan. Bentuk penyederhanaan karena memang orang-orang yang bertanya zaman dulu itu rata-rata orang Arab Baduy, orang Arab pedalaman yang memang tidak sampai kalau dijelaskan panjang lebar nggak nyampe dia. Yang simpel aja ya. Manusia jika mencukupkan dengan sholat 5 waktu maka insya Allah akan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat 5 waktu dan puasa merupakan sebab masuk surga. Ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang saum Ramadan karena iman dan ihtisaban berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lampau akan diampuni. Ya, jadi itu hadis berkaitan dengan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Yang saum Ramadannya penuh keyakinan, keimanan. Ini dipantau Allah, ini dilihat Allah, Allah melihat, Allah mendengar, Allah CCTV-nya nggak pernah rusak. Jadi kita kalau dalam kondisi puasa ya tilawah aja, nggak marah-marah, nggak maksiat, nggak ngegosip, nggak segala macam. Ya itu namanya iman dan ihtisaban, berharap pahala dari Allah. Merasa dipantau maka dosa-dosa yang lampaunya diampuni semuanya. Siapa yang nggak pengen? Ya, pengertian masuk surga karena sebagian amalan yang dikerjakan punya 2 kemungkinan makna. Pertama, ia masuk surga selama terpenuhinya syarat dan tercegah dari penghalang. Yang kedua, ia masuk surga selama bertauhid kepada Allah karena tauhidlah yang membuatnya salat, zakat, saum, ya, serta amalan lainnya diterima. Kalau orang yang non-muslim tidak mentauhidkan Allah berarti, maka mau dia salat, mau dia sedekah, zakat ya maksudnya, kemudian puasa, tetap nggak diterima ya karena masalahnya di tauhidnya ini yang rusak ya. Kemudian pengertian masuk surga. Ada 2 makna menurut Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah, yaitu masuk surga untuk pertama kali atau yang penting masuk surga walaupun tertunda. Maksudnya masuk surga direct atau indirect. Kalau direct nggak pakai transit, ya langsung direct nyampe di surga. Nggak pakai transit, naudzubillah transitnya di neraka ya. Jadi ada juga yang memang masuk surga tapi transit dulu. Apalagi kalau kita mengatakan satu hadis yang jelas-jelas eksplisit Rasul sebutkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak murtad lagi sampai matinya, dijamin masuk surga. Masalahnya, masuk surganya direct atau transit. Kita selalu mengatakan waqina adzabannar, ya Allah jauhkan kami dari azab neraka. Berarti kita minta yang direct. Kalau minta yang direct, perbanyak pahala. Sedikitkan dosa kalau bisa nggak usah ada deh. Tapi nggak mungkin kan Ustazah, kita kan manusia bukan malaikat. Iya memang nggak mungkin. Tapi nggak mungkin itu bukan pembenaran ya. Nggak mungkin itu sesudah berupaya tergelincir. Itu nggak mungkin maksudnya. Jadi bukan, kita mau. Jadi dengan kesadaran penuh itu namanya bukan nggak mungkin gitu ya. Kalau itu seneng namanya. Dengan kesadaran penuh kita ngegosip, ngegibah. Tahu nggak ini kan dosa sebenarnya. Iya tahu dosa, astagfirullah. Tapi lanjut ya. Nah ini yang paling bahaya ya. Jadi memang harus diistighfarkan
yang merupakan kekhilafan lisan tergelincir misalnya ya. Karena itulah yang kadang-kadang tanpa kita sadari memenuhi catatan dosa kita. Sedangkan kita nggak mau transit sebenarnya. Kalau masuk surga ya direct kalau mau ya. Itu mintanya kita wakina adzabannar. Tidak boleh mencegah seseorang dari yang halal. Ya, jadi ini kalau lihat pengertian masuk surga ya yang jelas dan tidak boleh mencegah seseorang dari perkara-perkara halal. Kita mendekati yang halal, jangan cegah orang lain dari yang halal. Ya, karena kan kita mengatakan halal tul halal, haram tul haram. Ya, cuman kadang-kadang begitu. Saya tahu sih itu halal, tapi janganlah ya, janganlah pakai yang halal itu. Sesekali mungkin bisa lah pakai yang haram. Banyak sekali yang halal diharamkan sekarang. Apapun juga, bukan cuma produk makanan, produk syariat pun. India, wah India lagi bergolak gara-gara masalah kerudung, masalah jilbab. Ya wajar kalau jilbab di masa Rasulullah SAW sampai gara-gara hijab seorang muslimah dilecehkan perang. Satu orang muslimah dilecehkan perang Rasul dengan orang Yahudi. Gak bisa ya. Jadinya jangan pernah mengharamkan yang Allah halalkan. Rasul pernah mengharamkan meminum madu. Gara-gara Aisyah dengan Hafsah sempat mengatakan mulut Rasul bau magofir. Magofir itu khamar. Padahal enggak bau maghfir, cuman Aisyah dengan Hafsah cemburu. Setiap pulang dari rumah Maria Kiptiah, mulut Rasul itu wangi madu Mesir, harum madu Mesir. Jadi kata Aisyah, ayo kita bersekongkol, wahai Sofia. Bukan Sofia, maaf Hafsah. Oh, ayo kita bersekongkol, wahai Hafsah. Nanti kalau Rasulullah pulang dari rumah Maria Kiptiah, kan biasanya ke rumah kamu dulu, kata Aisyah. Kita sepakat yuk bilang, kok bau maghfir ya? Ya, nanti kalau dari rumah kamu kan Rasul ke rumahku, kata Aisyah. Nanti aku juga akan bilang bau maghfir supaya Rasul besok-besok nggak mau lagi minum madu Mesir di rumah Maria Kiptiah. Bayangkan persekongkolan itu ya. Pada akhirnya karena dua istrinya sudah ngomong mulutnya bau khamr, Rasul bersumpah demi Allah aku tidak akan pernah lagi minum madu Mesir di rumah Maria Kiptiah. Sampai Rasul bersumpah tidak akan lagi mampir ke rumah istrinya Maria Kiptiah gara-gara dua istri ini. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtagi mardata azwajik. Wah, dahsyat. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan yang Allah halalkan semata-mata ingin istrimu ridho, semata-mata ingin istrimu senang? Allah marah. Jadi jangan sekali-kali ya minta sama suami mengharamkan yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan yang Allah haramkan. Jangan ya. Kalau Allah udah marah repot urusannya dengan surga neraka ya. Jadi kalau tidak yakin keharamannya berarti tidak meyakini hukum syar'i. Kalau Allah udah bilang haram ya haram. Kalau Allah udah bilang halal ya halal. Ya, jangan sampai kita meragukan apa yang Allah sebutkan. Jadi ya, inilah yang paling penting pengertian dari Imam Nawawi ya. Adanya kekurang yakinan itu berarti tidak mentauhidkan Allah. Zakat dan haji tidak disebutkan dalam hadis ini dan ia beramal hanya berbatas pada 4 amalan saja. Karena tadi disebutkan kalau haji itu kan sesuatu yang berdasarkan standar kemampuan. Dan zakat haji tidak dikerjakan sesudah masuk dalam kalimat mengharamkan yang diharamkan. Ya, ini udah masuk juga ke dalam sana. Yang dimaksud masuk surga adalah jika terpenuhi syarat dan terlepas dari penghalang. Atau masuk surganya tertunda juga bisa jadi. Kalau disebut masuk surga nggak selalu direct ya, boleh jadi juga indirect. Ya. Jadi itu satu pengingat dari hadis yang ke-22 ini yang menandakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin untuk tamasuk ya, sebisa mungkin untuk berpegang teguh kepada syariat Allah dan tidak memilih-milih mana yang akan kita kerjakan, mana yang kita tinggalkan bukan berdasarkan hawa nafsu kita, mana suka mana enggak. Ya kan kadang-kadang manusia begitu ya, kalau suka dia kerjakan, kalau enggak suka ya ditinggalkan. Padahal bukan masalah like and dislike. Kalau taat kepada Allah itu adalah sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na, bukan antara suka atau tidak suka. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan ke Mbak Nia. Silakan Mbak Nia. Jazakallah khair pada atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah dapat membuat kita mendapatkan hal-hal yang perlu kita benahi di dalam diri kita masing-masing. Insya Allah. Tapi yang utama tetap dari tadi yang saya sampaikan, saya dengar adalah yang utama adalah tauhid. Berikutnya adalah baru amal ibadah kita. Menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram. Gitu. Baik,
Ibu dan Suster Pilas lainnya, mohon silakan apabila ada pertanyaan silakan raise hand, atau bisa juga disampaikan melalui fitur chat yang ada di Zoom, atau bisa juga diwakili kepada kami panitia. Kepada Ibu dan Mbak sekalian, ada pertanyaan? Boleh saya, Ustazah? Silakan Bu Agustin. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. sedikit saja Ustazah mengenai pasrah dan ikhlas itu bedanya gimana ya Ustazah? Apakah kalau kita ya udah pasrah aja lah, terserah Allah, apakah itu termasuk ikhlas? Itu saja mungkin Ustazah, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Agustina. Jadi bicara pasrah dan ikhlas, mirip ya sebenarnya. Ikhlas, ridho, tapi mungkin bahasanya bukan pasrah, tawakal ya. Karena kalau bahasa pasrah ini kadang-kadang bisa dua pengertian. Ada tawakal, ada tawakul. Kalau tawakul dilarang di dalam Islam. Tawakul itu seperti orang yang, aduh kalau emang udah waktunya meninggal, sakit begini nggak usah berobat deh. Ya, jadi kalau emang waktunya sudah meninggal, ya udah meninggal aja. Nah, ini yang repot. Masuknya bukan tawakal. Karena kalau tawakal dia maksimal dalam ikhtiar, hasil akhir dia pasrahkan kepada Allah. Dia serahkan Allah mau ngasih sembuh. Alhamdulillah Allah kasih wafat kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, itu namanya tawakal. Makanya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, kan tapi yang nggak boleh itu yang tawakul. Sakitnya udah begini parah, nggak usah berobat deh. Ujungnya kalau Allah mau kasih kesembuhan ya pasti sembuh. Kalau nggak mau ya mati, pasti gitu. Nah, jadinya menyerahkan begitu saja kepada Allah nggak boleh. Karena tanpa adanya ikhtiar ya nggak boleh ya. Pernah salah seorang sahabat mau sholat ke Masjid Nabawi di Madinah. Itu bawa ontanya cuman ditinggalkan gitu di depan masjid. Dia masuk masjid, Rasul panggil-panggil. Fulan, Fulan sini. Kenapa nggak diikat ontamu? Dia bilang apa? Saya tawakal, serahkan onta sama Allah yang jagain. Itu Rasul marah. Itu kata Rasulullah SAW, kamu nyuruh Allah menjaga untamu, sedangkan kamu menyembah dia. Wah, kata Rasul, harusnya kamu ikat, ikil, tumma tawakal. Ikat dulu, baru kamu ngomong tawakal. Kalau sudah diikat hilang, itu takdir. Tapi kalau nggak diikat hilang, bukan takdir. Ya, kalau kayak gitu bukan artinya takdir yang Allah ridhoi, tidak. Takdir yang Allah murkai. Bisa jadi kayak kayak ada orang yang dia tidak mengarahkan dirinya kepada hidayah Allah. Dia bergaul sama teman-teman yang buruk, akhirnya dia terjerumus ke dalam pergaulan rusak. Dan dia mengatakan ini takdir. Oh tidak, tidak ada ikhtiar. Ketika tidak adanya ikhtiar, tidak disebut tawakal. Jadi antara ikhlas, ridho, dan ikhtiar itu harus ada dalam satu garis lurus. Ikhlas ridho terhadap hasil itu namanya tawakal. Ikhtiar itu butuh mujahadah, butuh semangat, dan itu satu konsep. Makanya itu yang agak sulit sebagai seorang beriman menjaga balancing tadi. Yang namanya istiqomah itu kan balance, tawazun, ya, tawazun antara dunia akhirat, tawazun. Ya, kenapa tawazunnya? Antara tadi ya, ketika kita beribadah, ada waktunya tidur, kita tidur, ada waktunya kerja, kita kerja, ada waktunya istirahat, kita istirahat, itu harus tawazun. Tapi timbangan tawazunnya tetap harus lebih berat akhirat, itu baru namanya tawazun. Ya, jadi nggak bisa juga kita mengatakan tawazun terhadap konsep yang tidak bisa ditawazuni seperti ya tawazunlah sesekali mengerjakan amalan ahli surga, sesekali mengerjakan amalan ahli neraka. Ini bukan tawazun. Karena kalau bicara tentang tawazun berarti konsepnya adalah semua yang dikerjakan harus mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silakan untuk ibu-ibu dan mbak-mbak muslimah sekalian, kalau masih ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Baik, selagi menunggu pertanyaan berikutnya, Ustazah, izin saya menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan. Ini terkait dengan yang tadi sempat Ustazah sampaikan bahwa ada pemikiran bahwa ayo kita, kadangkala sih saya kebetulan orang Gresik, Ustazah. Di Gresik ada 2 makam wali dan memang banyak pengunjung yang banyak muslimah, muslim yang lainnya yang datang berkunjung, ibaratnya apa ya?
ya berkunjung aja gitu, membacakan doa bersama-sama serombongan, masing-masing juga ada. Nah, dulu sempat saya pernah bertanya pada ibu saya, sebenarnya apa sih yang harus kita niatkan ketika kita pergi ke makam. Memang ibu saya waktu itu almarhum menyampaikan bahwa iya, kita kan termasuk salah satu bagian dari, ya karena beliau leluhur kita, jadi kita wajib untuk ke sana. Paling tidak setahun sekali kita mengunjungi makam. Nah, Ustadz punya Ustadz juga mungkin niatan orang masing-masing juga akan berbeda. Pada dasarnya sebenarnya melihat apakah beliau mempunyai karomah ataupun punya hal-hal yang lainnya. Sebenarnya kita apa sih yang bisa kita ambil dari saat ini di masa milenial seperti ini ya Ustaz ya. Apalagi juga memperjelas kepada anak-anak milenial juga kayaknya ini kan cuma rutinitas saja budaya kami gitu yang biasanya setahun sekali pasti berkunjung. Itu sih Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi harus dibedakan antara minta sama orang mati dan berdoa untuk mereka. Ya, minta sama jenazah yang sudah dikubur, walaupun jenazah wali, orang soleh, atau berdoa untuk mereka. Kalau berdoa boleh. Berdoa menziarahi sunnah ya. Ziarah kubur sunnah hukumnya. Apalagi menziarahi kuburan orang-orang soleh, mendoakan mereka sunnah hukumnya ya. Makanya kita datang ke kuburan Rasulullah untuk apa? Untuk mengucapkan salam, salawat, mendoakan. Apa kita boleh minta sama Rasulullah di kuburannya Rasul? Nggak boleh, nggak boleh. Jangankan wali, jangankan kiai, Rasul. Kalau nggak kita diusir gitu ya dari kuburan itu. Kalau kita mintanya doanya aja, makanya nggak boleh ngadep makam. Doanya harus ngadep ke kiblat. Ya, jadi makam itu kan di belakang kiblat. Jadinya doanya aja, kalaupun mau ke makam itu ngucapin apa? Ngucapin salam. Kalau kita sekarang misalnya doa, tapi ngadepnya bukan ngadep makam. Kita misalnya berdiri kepala kuburannya di sebelah kanan kita. Kita doa ngadep sana, nggak apa-apa, itu kiblatnya sebelah sana. Nggak apa-apa ya. Cuman kalau misalnya kita dari arah sebelah sana, kita ngebelakangin kiblat, doa ngadep makam, itu salah. Tapi kalau kita arahnya dari sebelah sini, kuburannya depan kita, arah kepala kuburannya di sebelah kanan kita, itu namanya kita ngadep kiblat. Kan semua jenazah ke sana. Kalau kuburan muslim kan ngadepnya ke sana semua. Dimiringkan semua jenazahnya ke kiblat kan, jadi gampang. Artinya kita ngadep kiblat, doanya minta sama Allah, ya Allah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doakan, mereka semua butuh doa. Dari yang orang biasa bukan Nabi dan Rasul sampai yang Nabi dan Rasul, ya begitu kita ke makamnya, doakan. Apalagi kalau ke Rasulullah SAW itu kan salawat yang kita bacakan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, juga boleh salawat Ibrahimi sampai terakhir. Ya, bahkan kan kita bersaksi ya, Allahumma inana ishadna gitu. Annaka ballagta risalah wa adal amanah ya wa nasatal ummah. Bahkan kita mengatakan begitu. Kami bersaksi kepada Allah engkau sudah menyampaikan risalah wahai Rasulullah. Jadi kayak ngomong sama Rasul juga, tapi nggak boleh minta sama Rasul. Ya, mintanya sama Allah. Allahumma ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah. Nah, sampai kita minta syafaatnya juga begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan aku mendapat syafaat Rasulullah SAW. Nggak boleh minta sama Rasul. Jadi itu maksudnya pembedanya. Itu pertanyaan pertama. Artinya kita boleh nggak ke kuburan? Kita ziarah kubur sunnah hukumnya. Tapi masalahnya minta boleh nggak sama yang sudah dikubur? Nggak boleh. Nah, itu sepakat. Yang sepakatnya nggak boleh. Terus ada juga bicara masalah tawasul, berbeda pendapat ulama. Tawasul sama orang meninggal itu dibolehkan, tapi nggak boleh minta sama yang meninggalnya, nggak boleh minta sama yang sudah wafatnya. Tapi berdoa di kuburan orang soleh boleh. Berdoa minta sama Allah di kuburan orang soleh boleh. Ya, artinya apa? Itu namanya salah satu bentuk tawasul ya. Artinya apa? Kita berharap dari keberkahan orang ini semasa hidup, kesolehan orang tersebut semasa hidup, semoga Allah juga mengabulkan doa-doa kita. Itu juga boleh. Nah, kebanyakan manusia keplesetnya di sini antara ya menjadikan keberkahan orang tadi, kesolehan orang tadi semasa hidup agar doa dikabulkan Allah itu satu harusnya, tapi salah keplesetnya ke yang lain. Mintanya sama orang yang solehnya tadi itu yang nggak boleh, kalau udah meninggal nggak boleh dimintai. Nah yang kedua, sekarang udah era milenium. Gimana caranya memperkenalkan mereka agar ini bukan tradisi ya, sunnah ziarah kubur terjaga. Itu yang susah kalau tiba-tiba ujuk-ujuk udah gede baru diingetin. Harus dari kecil. Dari kecil, tapi sebenarnya kita nggak boleh pesimis, nggak pernah ada kata terlambat,
selagi nyawa masih di kandung badan, sering-sering ajak-ajak gitu anak-anak kita jalan-jalan, misalnya mau ke Kudus, kemana gitu ya, sambil jalan nanti udah ngelihat tempat-tempat yang tinggi-tinggi, udah yang indah-indah, ayo mampir sebentar, misalnya ke kuburan para sunan nggak masalah, ya sesekali ajak begitu ya supaya mereka tahu dan ajarkan yang paling penting ajarkan tauhid, bukan minta sama yang sudah wafat, tapi minta sama Allah agar dakwah-dakwah mereka dulu semasa hidup ini bisa kita napaktilasi. Karena biar bagaimana juga kita lihat, Masya Allah ya, susahnya dulu Wali Songo, kita ambil contoh yang paling simpel Wali Songo, menyebarkan Islam di tanah air yang pada saat itu Hindu-Buddha. Waduh, nggak mudah. Islam itu hanya satu, Tuhan ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sedangkan yang namanya ajaran lain kan banyak Tuhannya. Ya, artinya kalau nggak Tuhannya banyak, dewanya banyak. Itu yang ribet ya, susah. Akhirnya mereka harus menginfiltrasi tradisi sedikit demi sedikit. Itu yang penting untuk kita sampaikan. Memang rada susah untuk era milenial. Tapi pentingnya kita diskusi dan sesekali tidak pakai gadget ya. Sama anak-anak kita dijauhkan gadget kalau bisa. Karena diskusi itu kadang-kadang emang harus meninggalkan ini. Ini memang menjauhkan yang dekat tapi mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat, ini yang paling repot. Kadang-kadang kita sama anak bisa duduk barengan makan tapi masing-masing pegang gadget, udah nggak bisa, tuh harus punya peraturan di meja makan, mohon maaf gadget tinggalkan, harus punya prinsip begitu ya. Allah alam bisawab ya. Baik, jazakallah khair Ustazah. Iya. Lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya Ustazah. Mohon izin ini dari Ibu Lilia. Assalamualaikum, Ustazah, izin bertanya, apabila kita sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat sunnah, waktu ada uzur kita telat waktu untuk melaksanakan sholat, tidak tepat waktu, apakah kita bisa tetap melaksanakan sholat sunnah duluan, baru sholat wajib, atau mendahulukan wajib dulu, baru sholat sunnah qobliyah? Ya, bagus ini sebagai contoh sholat subuh ya. Rasulullah SAW pernah waktu itu kesiangan sholat subuhnya. Kalau Rasul kesiangan itu sesekali ya, bukan sering kali kayak kita gitu. Jadi sesekali kesiangan. Dan setiap kali sesekali, kayaknya cuma sekali malah waktu itu Rasul itu kesiangannya, itu Rasul contohkan kepada para sahabat untuk tidak sholat sunnah dulu. Jadi Rasul langsung sholat wajib, sholat fardu, subuh. Nanti begitu matahari sudah naik, artinya bukan lagi di waktu yang diharamkan ya. Karena sesudah subuh itu ada waktu tegak lurus, matahari tegak lurus. Itu sebelum, kalau tegak lurus itu jam 12 teng ya. Tapi ketika sunrise terbit merah itu juga dilarang. Ada 3 waktu kita nggak boleh sholat. Sunrise, matahari tegak lurus, dan sunset ketika tenggelam. Nah ini nggak boleh kita tegakkan sholat apapun juga. Makanya Rasul menyegerakan sholat subuh. Habis itu break sebentar, sudah naik baru mengkodok qobliyah. Ya itu Rasulullah. Jadinya dahulukan yang wajib. Yang namanya sunnah itu bisa ditinggalkan, bahkan nggak dikerjakan, nggak dosa. Tapi kalau yang wajib nggak boleh di belakang-belakangkan, ditunda-tunda, itu nggak boleh. Jadi dahulukan yang wajib. Ya, Allahu a'lam bishawab. Semoga menjawab ya Bu Lilia. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustazah, dari Ibu Desi Widi. Ustazah, kita tahu bahwa anak adalah titipan Allah. Konsepnya adalah ini titipan Allah, jadi harus kita jaga. Kadang kita marah saat sama anak saat dia marah. Apalagi coba anaknya itu atasan kita, titipan kita. Mana berani kita dimarahin gitu ya. Nah, bagaimana cara memarahi anak saat mereka salah tanpa menyakiti hati Allah karena ini titipannya Allah? Bagus pertanyaannya ya. Dengan bertanya begini aja sebenarnya kita udah hati-hati gitu ya. Gimana caranya nih ngejaga titipan Allah gitu ya supaya Allah nggak marah sama kita. Pertama, apakah yang membuat kita marah ini sudah syar'i? Apakah yang membuat kita marah ini akan membuat Allah marah? Itu aja dulu. Jadi marahnya kenapa Bu? Iya sebel disuruh beli garam dari tadi nggak berangkat-berangkat. Itu kayaknya nggak dosa deh gitu ya. Ibarat kata bukan satu hal yang berdosa dan kita harus sabar. Dan itu kayaknya nggak bikin Allah marah gitu ya. Walaupun mungkin Allah akan marah dari sisi lain. Kalau ternyata anak hanya main game. Ibunya minta, pasti Allah marah. Kalau permintaan ibu yang tidak berdosa ini dilalaikan hanya dengan game yang jelas-jelas nggak ada manfaatnya misalnya, itu bisa jadi Allah marah. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua juga harus melihat, kita kadang-kadang nyuruh dia sesuatu saat dia sedang genting-gentingnya. Misalnya gentingnya apa? Dia tengah mengerjakan ujian online. Ya, udah tinggal 2 soal lagi. Anaknya karena lagi ujian online serius, dia dengar ibunya bilang, "Nah, tolong beli garam cepet ya." Dia cuma ngangguk, nggak jawab.
Ibunya juga ngomongnya, nah ini kesalahan orang tua. Ngomong sambil lewat, nggak ngelihat anaknya denger, nggak pantau anaknya lihat. Nggak cuman lewat depannya doang. Tolong ya beli garam, kadang cuman kita anggap udah iya. Padahal anaknya cuman gitu ya. Ditungguin dari dapur lama banget yang ada ibunya meledak. Ya, padahal anaknya baru selesai mengerjakan soal. Jadi penting dulu melihat kondisi anak, sakit apa sehat. Anak lagi ngapain, apa yang dikerjakan. Dan paling penting kalau nyuruh sebisa mungkin tidak jarak jauh. Nggak woi gitu ya, tapi memang samperin, usap kepalanya sehingga kita bisa lihat dia sedang apa. Itu kesalahan fatal ya. Sering kejadian kayak gini, kemarin juga baru ada yang kejadian tuh marah-marah sama anaknya karena anaknya disuruh ngosek kloset. Padahal anaknya sedang buat skripsi. Ya, dan skripsinya pas lagi di Alenia yang kalau dia tinggalin dia lupa. Ya, padahal ibunya bilang cepet kosek klosetnya. Ibu masuk kamar dulu pulang kerja ibunya. Mungkin pulang kerja masih emosi ya. Cepet kosek klosetnya, cepetan. Ibu udah kebelet dan pipis segala macam gitu kan ya. Nah, jadi begitu ibunya selesai ganti baju ngelihat anaknya belum beranjak dari depan laptop, muara besar gitu ya. Padahal kalau kita tanya, emang susah ngosek kloset sendiri ketika mau pipis? Ya enggak sih, tapi kan aku wah udah jadi emosi gitu ya. Jadi kadang-kadang padahal dalam kondisi dia nggak capek, dia nggak marah orang tuanya. Nah, jadi penting untuk ada diskusi supaya jangan sampai kita pikir kita benar tapi kita salah ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak pilihannya dua, kalau nggak balik marah jadi dia dosa atau dia diem aja. Tapi semua terekam dalam ingatan dia bahwasanya ini saya salah. Saya dipersalahkan untuk satu hal yang sebenarnya tidak urgent misalnya menurut dia. Jadi pentingnya komunikasi ya. Masalah Allah ridho atau Allah tidak sebenarnya bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri. Allah ridho enggak kalau misalnya anak pun sedang urgen-urgennya dia mengerjakan sesuatu urusan dia yang nggak bisa ditinggalkan. Kita pun harus paham itu. Sama ketika kita jadi anak dulu kan kayak begitu ya. Jadi ini yang penting untuk kita lihat secara syar'i perintah kita syar'i enggak. Secara syar'i larangan kita juga itu dilarang enggak oleh Allah. Jangan sampai yang kita perintah ternyata bukan perintah Allah, yang kita larang ternyata bukan larangan Allah. Nah, ini jadi kita yang nanti dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba direfleksikan ke kita dulu. Jadi kalaupun mau marah, tanyakan dulu, ini kira-kira Allah marah enggak? Yang kita item yang kita mau marah ini kira-kira memang mendatangkan marah Allah atau tidak? Jangan jangan sampai Allah marahnya sama kita, bukan sama anak kita. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini untuk pertanyaan terakhir Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz ya. Barangkali tahu tentang pengobatan oleh Ustadz Ganu. Ikhtiar sembuh ke beliau termasuk yang dibolehkan atau tergolong hal yang dilarang agama dari ibu ini di P2. Ya, bagus sekali ya. Kita bicara tentang pengobatan alternatif ya. Jadi kalau mau pengobatan alternatif apapun juga bisa kita kerjakan dengan catatan. Ya, dengan catatannya apa? Pertama, orangnya memang soleh beneran. Ya, soleh beneran itu persaksian orang-orang di sekeliling ya. Yang namanya soleh itu berarti dia mengerjakan yang halal, menjauhi yang haram. Termasuk yang haram itu adalah tadi segala jenis kesyirikan ya. Jadi kalau ada orang yang bisa nerawang, cenayang, mohon maaf, bukan ustadz, saya tidak bilang nama siapapun juga yang bisa nerawang, cenayang, jarak jauh. Misal, saya nggak lihat ibu-ibu nih, apalagi yang off cam. Tiba-tiba saya bisa lihat ibu, misalnya siapa saya sebut satu nama gitu ya. Misalnya Bu siapa Bu Herlina misalnya. Ibu Herlina sekarang lagi duduk pakai baju warna ini, lagi ngadep ini. Nah, itu saya nggak perlu didengar lagi. Kata-kata saya tinggalkan saya selamanya. Saya musyrik berarti. Kalau saya bisa mengetahui posisi orang yang tidak ternampak di depan saya, pakai baju apa, lagi ngapain ya, saya nggak perlu didengar lagi omongannya selamanya. Jadinya ya silakan diputuskan sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita minta tolong sama orang yang bisa menebak-nebak apa yang kita belum curhat. Saya penyakitnya di sini tiba-tiba kita datang nih ke orang pinter. Sebenarnya kita taunya dia kiai. Dia bisa doain gitu ya. Tiba-tiba kita baru sampai depan pintunya. Dia udah bilang, "Ibu datang mengajukan masalah ini dan tepat semua." Hati-hati, dia bukan cerdas, dia bukan hebat, pulang segera. Taubat nasuha, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dibisiki setan. Karena memang la ya'lamul ghaiba illallah. Syariat punya prinsip, tidak boleh ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah, itu pertama. Yang kedua, kalau bicara masalah nerawang-nerawang makhluk halus, innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Konsepnya adalah makhluk-makhluk itu bisa lihat kalian dan kalian tidak bisa lihat makhluk-makhluk itu. Itu konsep normalnya. Jadi kalau ada orang yang katanya ngeruqyah,
Kita nggak dengar bacaan dia apa, cuman dengar kita lihat mukanya, mulutnya Pak Markamit. Hati-hati, karena kalau ruqyah harus jelas yang di spelling adalah ayat Al-Quran. Satu, surat apanya bisa kita ikuti. Itu pertama. Yang kedua, ya ternyata dia bilang, aduh Bu, udah keluar Bu. 2 yang keluar, 2 jin. Masih sisa 10 lagi. Ya, jadinya justru yang kayak gini, dia tahu yang goib, katanya dia tahu yang goib, bohong semua. Tidak ada yang bisa melihat yang goib kecuali dia sudah kemasukan yang goib. Kalau kita kemasukan sesuatu yang goib, kita bisa lihat yang goib-goib insya Allah. Nah itu yang paling bahaya, berarti kita harus di ruqyah. Yang kayak gitu gimana bisa memberikan solusi? Ya, sedangkan dia sendiri harus diruqyah dan disembuhkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Baik, jazakallah khair Ustazah. Alhamdulillah semua pertanyaan kita sudah dijawab dengan oleh Ustazah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah bisa menambah wawasan kita juga, jadikan diri kita jadi pribadi yang lebih baik dan juga menjadi mukmin yang lebih beriman lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama Ustazah, mohon izin bisa dibantu dengan kita tutup doa penutup dulu. Ya. Kalau begitu kita akhiri dengan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum al 'afwa minkum wa maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair kepada ibu-ibu dan bapak semuanya, muslimah yang ada hadir di sini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, insya Allah hari Jumat pekan depan. Dari kami panitia, mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon undur diri dari kajian siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Mbak, izin pamit. Silakan.